Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ruang Kata. Ini masih nyambung dengan podcast yang sebelumnya ya. Kita masih di sebuah ruangan yang penuh dengan buku. Jadi kalau kita itu judulnya Ruang Kata, ini kita benar-benar ada di sebuah ruangan yang penuh dengan mungkin jutaan kata ya Pak Yusuf ya. Insya Allah. Nah, ini kita juga ditemani oleh sebuah minuman kopi yang tadi ketika saya tanya ke Pak Yusuf itu jenisnya Gayo Wine. Arabica wine ya ininya ya. Prosesnya wine. Jadi di kesempatan kedua ini kita mau ngomongin sesuatu yang lawas, sesuatu yang sudah terendap lama, tetapi tetap emas nih Pak Yusuf ya. Ya. Pak Yusuf, apa kabar lagi Pak Yusuf? Ya sehat Mas Dres. Ya. Semoga cocok kopinya ini. Ya, semoga cocok Pak Yusuf. Nah ini tadi di jeda ya, pas jeda kita nemukan buku keduanya Pak Yusuf yang Buya Hamka, Ulama Umat Teladan Rakyat. Nanti teman-teman masih bisa nyari ini di di toko-toko online ya Pak Yusuf ya. Nanti ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan ke Pak Yusuf yang itu sangat jarang dibahas di buku lain. Nanti insya Allah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan berharga. Oke, Pak Yusuf, ini kita sedang ada di Samben Library. Ini nyuwun apunten, kenapa kok dinamai Samben, Pak Yusuf? Samben itu nama dusun sebetulnya. Oh, nama dusun. Nama dusun di sini penanda aja. Gitu. Oh, kalau di bahasa Jawa itu kan Samben itu malah kayak sambilan. Itu betul. Banyak sekali yang menanyakan itu. Tapi itu nggak bisa dimungkiri. Artinya itu dia juga sebagai sebuah passion saya. Tapi ya sambil mengerjakan yang lain. Itu betul juga. Tapi aslinya mana awalnya saya nama itu karena untuk penanda saya tinggal di sini. Wah, kalau sekarang saya sudah berKTP sini ya sudah ada istilahnya makin mantap gitu ini ya. Gitu, okay. Dan alhamdulillah juga nggak kena gusur tol ini karena dusun aman RT sebelah itu sudah kena. Insya Allah menetapnya di sini ya. Insya Allah ya. Lagi pula mewah Mas Tris, mepet sawah. Mepet sawah. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan ya berkunjung ke Samben Library ini karena ini juga dibuka untuk umum atau bisa ya setelah pandemi ini terbuka. Biasanya yang kesini tuh yang penelitian atau yang tugas akhir, tesis, disertasi gitu. Tapi juga sedikit yang skripsi. Ini ya, janjian dulu gitu. Janjian karena saya kadang ada agenda lain. Oke. Nah, ini teman-teman, Dusun Samben ini juga dekat dengan sebuah daerah yang dulu merupakan tempat kelahiran presiden kedua nggih, Pak Yusuf nggih. Yeah. Pak Soeharto. Jadi nanti kalau ke sini bisa ngulik-ngulik apa aja yang ada di Samben, bisa ngobrolin tentang Pak Harto dengan Pak Yusuf ya. Pak Yusuf ini memang sering ahli. Enggak ahli. Dekat sini ada lebih ahli. Oh gitu. Di Museum Soeharto di Kemusuk gitu. Oh, jadi ini malah ada museumnya. Kalau yang dekat sini tuh kayak ada makam keluarga kalau nggak salah. Bukan juga. Ya. Oh, oke. Paling keluarga besar mungkin ya. Oh, mungkin keluarga besar. Oke, siap. Nah, Pak Yusuf, ini kira-kira pernah dihitung betul Pak Yusuf? Jumlahnya berapa ini koleksinya? Nah, saya belum pernah dan kesulitan. Karena kadang-kala keluar masuk. Kalau keluar maksudnya kadang-kala harus saya sirkulasikan, saya berikan lah. Saya teruskan ke pihak yang mungkin lebih memerlukan gitu ya. Dengan berbagai pertimbangan. Betul ya. Seperti tadi juga pernah saya kasihkan ke beberapa waktu open house ini saya datang ke sini saya mengeluarkan sekira 200 buku itu untuk diberikan ke publik gitu ya, termasuk kalangan aktivis, termasuk buku-buku seperti di bawah bendera revolusi saya kasihkan itu. Karena saya punya 3. Karena double. Iya. Karena ada itu saya kasihkan ada anak aktivis HMI dia yang paling layak menerima karena saya bikin kuis di media sosial. Kata dia untuk buku yang lain sih cepet-cepetan aja gitu. Ada perpustakaan yang minta enggak apa-apa. Terus belum lama ini juga sebanyak 5 kardus itu ya. 5 kardus kami pas serahkan aslinya memang wakaf dari seorang tokoh. Jadi politikus Masyumi gitu. Terus kemudian rasanya lebih pas karena di tempat saya terbatas juga saya kemudian kontak dengan Ustadz Hadi ya ini dari pusat yang Pusdok Tamadun itu dokumentasi Tamadun itu ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan beliau gini di podcast macam kayak gini nih Ustadz Hadi ini. Dan ini teman-teman sebenarnya kemarin juga sempat ngobrol ya sama Pak Hadi ya, tapi ternyata beliau malah sudah kenal secara pribadi dengan Pak Yusuf duluan. Jadi insya Allah kapan-kapan kita hadirkan Pak Hadi bareng Pak Yusuf ngomongin. Walaupun belum pernah ketemu langsung. Belum pernah malah. Oh gitu. Belum ketemu langsung.
Iya, jadi hanya lewat WA atau kadang di Zoominar gitu. Beliau di MUI atau di Persis komunitasnya beliau dan seterusnya gitu. Oh, Fisik belum pernah. Ini bisa ngumpulin sebanyak ini dimulai dari kapan Pak Yusuf? Sebanyak ini sebetulnya cikalnya Mas Trisno itu waktu saya SMA sih, tapi nggak banyak yang saya bawa ke sini. Selebihnya waktu saya di Jogja lah, pertama kali nginjakan sekira 96 gitu, dikit-dikit. Sampai saya kemudian menikah tahun 2008 itu, saya waktu itu punya, kalau dihitung-hitung ya, kurang lebih sih ada lah ya, di atas 2000 judul lah adalah. 2000 judul ya. Padahal itu dari waktu masih bujang gitu ya. 2000 judul, kemudian ya bisa dibayangkan waktu itu masih bujang, saya ngalami gempa Jogja Mei 2006 gitu ininya. Jadi sebelum saya masuk Proyu tuh, saya ngalami masih Jawa Karyan retak gitu dah. Nah di situ, wah, buku itu banyak orang yang bertanya, selamat nggak, ketimpa buku nggak gitu. Gitu. Karena harta paling berharganya itu ya waktu itu. Malah tidak apa-apa, alhamdulillah bangunan kontrakan bagus. Jadi buku tidak jatuh. Dekat masjid, Pak Yusuf? Enggak, bukan di Jawa Karyan, bukan. Di daerah sekitar UGM gitu ya. Gitu. Di sana. Nah, terus kemudian waktu saya menikah, mulai dicicil dan kegandrungan saya mengumpulkan buku memang satu hobi yang memang harus bisa menahan ini keinginan memang itunya. Ongkosnya tidak murah bagi saya ya, yang bukan istilahnya berharta banyak dan sebagainya. Jadi sambil nyicil dan sebagainya. Kira-kira periode selepas saya tidak di Proyu itu, berarti 2012 Mei sampai kemudian 2014 itulah fase banyak sekali melakukan pembelanjaan buku gitu ya, yang kemudian jadilah seperti ini. Bisa lah sebulan tuh barangkali bisa saya bisa beli satu motor baru Grace gitu. Masya Allah. Jadi kadang-kala saya berpikir waktu itu sih sampai gini, kalau kendaraan kan gampang bisa gonta-ganti. Saya belum berpikir waktu itu ada model-model online ya, ojek online itu belum ada. Karena saya memang tidak bisa nyetir, biasanya ada relasi saya yang biasa bantu kerjaan saya yang menyetiri, mendrive mobil kalau saya ada keperluan sama keluarga. Jadi ngapain sih repot-repot belajar mobil gitu intinya. Kalaupun nanti beli mobil pas untuk anak aja, mending beli buku aja gitu. Jadi investasinya ke buku, termasuk rumah pun juga belum punya waktu itu buku. Karena pemikiran naif, tapi waktu itu nyebutnya tawakal, tapi kalau sekarang itu naif gitu. Jadi Allah akan mengatur rezeki-rezekinya. Tapi beberapa teman juga kayak gitu kan, buku itu selama masih ada ya dibeli, takutnya besok udah gak ada lagi gitu. Itu persis. Kalau ya barang lain kan kemungkinan tetap ada terus. Prinsipnya seperti itu juga sih, saya itu. Jadi rasa menyesal kalau udah nggak diterbitkan lagi. Waktu itu ada buku Pak Deliar Nur ya, Aku Bagian Umat, Aku Bagian dari Bangsa gitu ya. Jadi buku itu bikin saya nyesel banget. Yang beli sih sebenarnya teman kontrakan saya, orang pasca sarjana IAIN waktu itu, belum UIN. Tapi rasanya masih terngiang buku itu, karena nggak dicetak lagi. Saya sudah hubungi penerbitnya, apakah ada print on demand dan seterusnya, nggak ada gitu. Sampai akhirnya sudah, sejak itu saya berpikir begitu ya disampaikan Mas Trisno. Nah, sampai nggak kerasa, boros banget sih kalau menurut istri saya itu, banyak banget ya, nggak kerasa sampai kardus demi kardus gitu. Atau ngalamin ini juga, belanja di ini tanpa sepengetahuan istri tiba-tiba ada. Sampai sekarang kalau itu sih. Kalau itu sih jelas. Tapi tiba-tiba kemudian menumpuk aja. Tiba-tiba ruangan kerja saya waktu itu kecil waktu masih di kontrakan kecil dan sebagainya, itu tiba-tiba nggak muat. Awalnya bisa mengelilingi rak itu, lama-lama makin maju, makin mendekat ke saya ininya buku itu. Dan memang saya sih berpikir untuk audiens pecinta dari podcast ini nggak apa-apa sih beli buku, tapi kalau bisa mapanin dulu dan jangan lupa perhatiin istri. Nah itu saya kena kualatnya Mas Trisno gitu, kena kualatnya. Jadi istri marah-marah waktu kita nggak punya ini nih rumah, karena waktu itu saya optimis, yang punya kontrakan itu kan lagi kesulitan keuangan. Saya lagi masih usaha, lagi bagus-bagusnya di konsultan buku itu, konsultan penerbitan. Kayaknya
beliau nanti akan jual di rumah ini. Dan ke kita gitu ya. Ya, ke kita, ke saya ada. Ternyata enggak. Terkejut saya. Karena waktu itu titik nadirnya beliau yang punya rumah itu. Waduh, akhirnya saya ini mulai pontang-panting cari inilah rumah waktu itu. Udah yang penting bisa tempati dulu karena situasi lingkungan waktu itu udah nggak kondusif. Anak saya udah gede itu. Terus dapat di Samben ini. Terus akhirnya alhamdulillah dapat di sini. Yang sebenarnya dengan tempat lama nggak terlalu jauh, hanya 5 menit lah ininya. Oh, nah, berarti udah bukan yang UGM lagi ya berarti ya? Udah bukan, pindah? Sudah di Godean itu. Oh, udah di Godean. Oh, oke. Jadi di sini saya yang berpikir yang cari yang bisa untuk menampung banyak buku dan sebetulnya istri saya walaupun suka ngomel kalau saya beli buku itu aslinya saya pecinta buku juga suka dan katanya sih memang kriteria dulu pengen mengidamkan yang ini punya banyak buku sebetulnya takabul itu. Tapi dia juga pada titik itu sebagai istri ataupun ibu mangkal juga kalau saya ternyata beli bukunya udah nggak ketulungan gitu. Oh iya. Sampai lupa beli rumah, kalau kendaraan sih nggak masalah lah. Nah hari April alhamdulillah kan saya bilang bisalah beli tanah, beli bangun rumah gitu ini. Alhamdulillah. Iya. Nah Pak Yusuf itu berarti dari kecil memang sudah suka buku atau gimana? Dulu ngalamin nggak sih Pak kayak waktu kecil sukanya komik gitu terus upgrade kemudian di buku-buku yang lebih ya bukan berarti nggak bermanfaat ya, tapi maksudnya lebih serius lagi dan sebagainya kayak gitu. Ngalami sih, saya baca komik ibu saya bacakan komik yang komik-komik impor ya, tapi terjemah. Komik-komik Trigan, komik Denny Manusia Ikan Flash Gordon kayak gitu. Jadi Batman, Robin itu baca itu impor semua terjemahan kan. Cuman ibu saya itu yang bacain, bapak kan polisi itu ya. Meskipun beliau sibuk, tapi beliau tuh dulu dari orang susah sih. Jadi bapak saya polisi jujur gitu. Nah kemudian pengen kayaknya sih anaknya tuh pintar tapi bukan orang yang ngerti pendidikan kayaknya bapak saya kan. Pendidikannya tidak tinggi, tapi punya cara ini yang ngerti. Itu ya. Iya, cara ininya kemauannya ini belikan buku. Gitu. Nah dari situ saya tuh sering sejak kecil sebelum mengenal huruf tuh udah sering dibacain, udah punya buku komik-komik itu sampai terus menginjak bapak saya waktu itu masih aktif sering pokoknya buku tuh gampang saya minta uang gampang banget gitu ya, apalagi saya bukan yang seneng jajan ya, jadi buku bahkan waktu masih jaya-jayanya media cetak, koran, majalah, tabloid itu dan bapak saya masih dinas itu saya melanggan 7 media dua media olahraga, media mak-mak juga ada baca, padahal yang baca ibu saya tapi saya yang minta langganan gitu ya, baca majalah musik, majalah gosip gitu deh, majalah, jadi pengetahuan saya itu luas gitu ya. Jadi saya sejak kecil itu SMP lah kelihatannya mulai kelihatan menonjol hasil petiknya pas SMP itu sudah kayak Google berjalan lah kira-kira begitu pada masa itu dan di tempat itu di Cirebon ya ininya. Bahkan ketika ada pertanyaan atau jawaban guru nggak bisa, saya tahu bahkan ada guru yang mau melewati soal karena saya tahu belum nggak bisa jawabannya, saya langsung ngoreksi itu Pak maksudnya gitu ininya. Padahal dulu kalau ikut cerdas cermat pasti yang selalu menang berarti. Ya pernah lah juara gitu. Tapi ya pengetahuan sosialnya, bukan yang istilahnya kayak matematika gitu. Saya biasa aja kalau itu. Nah, mulai tertarik dengan yang lebih serius itu di usia berapa? SMA itu. SMP sebenarnya sudah. SMP saya sudah banyak menghatamkan karya-karya sastra pujangga-pujangga kita, bahwa Sultan Takdir gitu ya. Malah terus terang Buya Hamka saya tidak begitu banyak membacanya pada saat itu. Nah, tapi kalau karya-karya sastra itu sudah saya lahap sejak SMP. Jadi setiap jam istirahat saya tuh main sama Pak Usman, nama penjaga perpusnya dan guru bahasa saya. Jadi mainnya ke sana ke perpustakaan. Jadi saya sudah ngerti Siti Nurbaya, Salah Asuhan gitu. Udah makanan itu udah seneng bacanya itu. Nah, baru tapi tetap baca novel-novel petualangan, trio detektif, Alfred Hitchcock gitu nya. Nah, mulai serius ya SMA sih Mas itunya. Ketika saya di Rohis, itu ada perpustakaan di SMA saya di SMA 4 Cirebon itu, koleksi bukunya, Masya Allah ini bagus. Menurut saya bagus banget buku-bukunya itu. Saya kenal Hasan Albana, Said Qutb, Abu Ala Al-Maududi, atau pemikiran dari
mazhab yang lain juga banyak, ada Jalaluddin Rahmat dan sebagainya. Karena meskipun corak kerohanian Islam saya itu agak salafi yang pada masa itu, tapi salafi bukan salafi dalam konteks sekarang ya, tapi sangat welcome dengan kelompok pemikiran yang lain. Jadi saya tuh kenal pemikiran Pak Nathir itu ya dari perpustakaan masjid itu. Iya. Baca dan sebagainya. Belum yang perpus sekolah. Tapi kalau perpus sekolah saya di SMA saya lebih banyak buku pelajaran. Tapi yang menambah gizi otak saya intelektual itu ya perpustakaan masjid malah. Oh gitu. Berarti setelah mulai tertarik dengan buku yang lebih serius, kalau yang kayak dulu yang di langganan di kayak apa namanya tabloid dan sebagainya itu juga sudah mulai ditinggalkan Pak Yusuf? Atau tetap ada di yang dikoleksi sampai sekarang masih ada gitu? Ya, biasa aja. Saya gosip kayak itu kan tidak gosipnya sih tidak saya baca sebetulnya, tapi di informasi yang lainnya gitu ya, informasi tentang misalkan hiburan atau kadang-kala ada lebih banyak ini sih menurut saya manfaatnya. Gosipnya sih dilewatin gitu. Cuma istilahnya saya mengulik informasi-informasi yang lain. Cuma tabloid itu mempunyai tabloid itu aja, punya kelompok penerbit besar sih ininya. Selebih sih saya memang yang serius sih bacanya tetap aja itu ya. Masuk waktu buku-buku pas kuliah itu ya udah sudah kesempatan apalagi di Jogja gitu ya, surganya berburu buku yang kemudian ini ternyata jadi kelangenan nah istilahnya bagi banyak orang. Ini yang sekarang pun sudah susah lagi diulang. Kalau dari sekian banyak koleksi ini, termasuk yang paling susah dapetinnya buku apa, Pak Yusuf? Susah mendapatkan dalam arti saya berjuang. Gitu ya. Saya berjuang. Banyak sih ya. Kadang buku itu seperti saya tuliskan, ada nih buku saya, Kalam Pecandu Buku itu ya. Bicara pengalaman-pengalaman sih. Buku itu seperti kayak kita, apa ya, bahasa ada peribahasa jinak-jinak merpati gitu ya. Ya. Saya percaya bahwa buku itu sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz ini bersama kita. Jadi jangan ngoyo banget itu ininya. Jadi ada buku yang itu memang tentang kebutuhan kita. Kita titik tertentu harus menguasai ilmu itu. Itu datang, Masya Allah itu datang. Nggak usah berkorban macam-macam gitu ininya. Tapi bukan berarti nggak ikhtiar ya. Tapi ada buku saya sampai harus menghubungi ini, itu dan sebagainya. Ternyata nggak dapat gitu ininya. Saya ambil contoh misalnya Mas Krisno ini. Nah. Pas bukunya ini ada. Nah, ini buku yang udah nggak dicetak lagi nih, Atlas Budaya Islam ya ini. Nah, ini buku percaya nggak cuma dibeli 50.000. Ini asli. Setebal ini 50.000. Dapatnya di mana? Di blog, nyempil. Jadi orang ini nggak tahu saya juga apakah niat jualan atau enggak. Jadi kayaknya dia memang ada buku nganggur apa dan bukan hasil mencuri. Dia blog bener definitif ada orangnya dan baik-baik ini. Jadi waktu saya nyari nih susah banget. Waktu itu belum ada marketplace ya, yang ada namanya boleh ya sebut Toko Bagus waktu itu. Oh iya, Toko Bagus. Pencarian masih Toko Bagus sama banyak kan di blog sama Facebook masa itu. Facebook aja belum marak. Cari ini. Nggak dapat dulu untuk mendapatkan ini harus pakai kayak arisan, kayak cicilan gitu ininya. Nah ternyata sekarang, waduh, padahal ternyata istri saya mengidamkan ini juga buku ini katanya waktu di perpus dia di IAIN di kotanya itu. Nah setelah saya waktu bermalam di tempat teman, iseng-iseng ada internet di sana di rumah kawan itu, cari ketikan lagi Atlas Budaya Ismail Raji Al Faruqi itu. Dari kalau di Google sekian keberapa gitu nyempil ada ini bener nggak ya kalaupun palsu 50.000 lah nggak rugi banget Pak. Ternyata malah asli. Ongkos kirimnya bisa lebih mahal itu ininya. Di daerah mana dulu nih Pak? Saya lupa ininya. Nah singkat kata jadilah buku ini punya saya gitu. Saya senang banget asli. Sampai saya ceritakan ke Ustadz Salim itu, dia sampai geleng-geleng ini pelecehan gitu. Pelecehan. Cuma dijual 50.000. Jadi saya dari situ merenungi Mas Trisno, banyak buku yang memang Allah sudah takdirkan dia itu kita harus menyelami ilmu itu gitu. Walaupun kita awalnya nggak suka gitu ini. Jadi kita susah-susah dapat buku itu nanti akan datang ininya. Di samping yang kita sambil ikhtiar, ada juga yang dengan ikhtiar, misalkan ada buku tentang sejarah peradaban Islam gitu ininya. Saya tetap berusaha. Sekali lagi makna tawakal bukan pasrah ya. Di sisi yang lain saya juga tetap ikhtiar. Ada ternyata teman ini yang ikut bangun merenov rumah saya di bagian di sini itu dia yang ikut renov. Dia juga ternyata pecinta buku. Pak, ini ada
buku ini kalau jenengan mau buat jenengan aja gitu. Oh, iya, Jadi dia menginfokan. Dia sendiri bisa membelinya gitu. Tapi dia memilih karena saya pernah minta tolong, Mas kalau ada buku karya ini AB Lapidus tolong ya ininya. Oh ya siap kayak AB Lapidus misalkan. Ada tolong ya. Iya bener dia kasihkan. Alhamdulillah. Senang sekali kalau ada buku serinya banyak, komplit. Yang kadang-kala itu nggak dalam satu waktu gitu. Saya buku Buya Hamka misalkan. Kadang saya cicil buku Cokro Aminoto. Jadi kita sabar-sabar aja. Ada juga susah itu dalam arti nggak sadar bahwa itu tuh ternyata permata gitu ininya. Misal ada satu judul ini buku. Ini buku yang saya andalkan lah kalau untuk ini. Ini buku umurnya 100 tahun ini. Masya Allah. Dengan kualitas kertas yang tidak bikin kita, Mas Tristo, nggak ada alergi. Oh iya. Tidak ada debu ininya. Ini buku apa kita memanggil ini teman-teman sobat kata apa? Ruang kata. Ini buku ini tahun 1922 perjalanannya. Jadi diterbitkan tahun 25 hampir 1 abad. Tapi kalau fotonya diambil udah seabad tahun 1922 gitu ini. Jadi ini buku Baitul Maqdis sebelum Utsmani jatuh ya direbutnya. Nah ini saya nggak sadar. Saya itu punya buku yang ternyata wah Masya Allah ini luar biasa. Belakangan saya coba cari Karl Gruber ini. Berarti dapatnya itu memang bukan karena ini jadi target gitu ya? Nggak jadi target, nggak kepikir itu. Nggak kepikir. Satu foto, bayangkan Mas Tristo, ini satu foto ini ada yang meng-scan kemudian di monetize. Bukan, dijadikan postcard. Kartu pos gitu ininya. Dia jual gitu. Belum kalau kita misalkan cari yang edisi aslinya kemudian dijual utuh itu berapa dolar. Nah itu wah ini lumayan nih. Kalau untuk yang buku-buku tua kayak gini ada treatment khusus nggak Pak itu? Oh, saya enggak sih, cuma ini aja suka ngecek, meriksa dia kondisinya baik atau ini, tidak secara khusus, apalagi saya tidak membuat satu ada ruangan penyejuk, paling cukup dibersihkan ya. Itu kadang-kadang saya juga tidak begitu disiplin. Jadi ini buku yang nggak sengaja dan banyak cerita seperti itu nih. Nggak sadar bahwa ternyata yang saya beli kadang-kadang cuma beli gitu. Waktu itu ya itu tahun-tahun saya lagi sering kalap kalau ada penawaran dari teman-teman pelapak gitu. Feeling aja ini kayaknya ada ini Pak, buku ini. Di sini nggak cerita, pelapak itu juga nggak sampai detail tahu. Cuma ada ini. Ini juga dibeli dengan harga nggak nyampe 100.000 ini. Masya Allah. Nah, sekarang ternyata saya lihat kalau ada beberapa teman-teman ini ya yang concern di masalah isu Al-Quds itu sangat terbantu dengan adanya buku ini. Bahkan ada sebuah lembaga tuh di Jawa Barat pernah mengambil, memfoto ulang gitu secara serius isi buku ini gitu. Nggak tahu untuk apa keperluan apa ya. Tapi kalau untuk pencinta buku lawas sendiri itu sebenarnya ada komunitasnya nggak Pak itu? Ada sih, ada. Cuma ya tidak sebanyak komunitas lain ya. Dia cenderung ini tidak memerlukan ruang-ruang selebrasi pencitraan gitu. Jadi ya sering ketemu, ada ruang. Cuman memudahkan gitu. Maksudnya ketika ada satu yang pengen buku ini itu nyarinya di mana, yang lain saling ngasih info gitu. Ada sih seperti itu. Tapi saya sendiri nggak terlibat di komunitas itu. Cuma saya interaksi dengan person-personnya misalkan kayak di dekat Pasar Klintir kalau di Jogja itu jam sekian Pak, ini nanti jenengan ke sana jam sekian habis maghrib hari ini. Itu tips-tips itu saya dapatkan dari orang lapangan, dari mereka itu. Mereka lebih paham. Berarti itu pelapak-pelapak buku yang kayak di pasar-pasar yang kadang jualan buku barang bekas kayak gitu berarti? Iya, kadang dari situ banyak yang nggak disangka-sangka dapat banyak cerita ya. Kemudian di kalam pecandu buku itulah saya ceritakan, itu kan edisi revisi buku Nun ya. Revisi buku Nun saya tambahkan cerita-cerita banyak sekali dari buku sebelumnya, karena ada orang yang ada pindahan rumahnya mau ini, atau bahkan anak keturunannya tidak lagi peduli. Buku itu dilongsorkan saja dan sebagainya. Padahal ternyata kalau bagi orang ngerti atau orang barat ngerti, wah itu udah dibeli berapapun siap gitu.
Nah kadang-kala saya cuma dapatnya sedikitnya itu udah kayak gitu. Nah contohnya kayak gini. Insyaallah. Dan Oke. Dan terakhir mungkin Pak Yusuf, ini kan di tengah kalau generasi muda sekarang itu kan balik lagi ya ke pembahasan yang podcast awal tadi ya, itu lebih suka kayak yang audiovisual kayak itu daripada yang teks yang mereka tidak ada audiovisualnya. Nah, gimana nih Pak Yusuf caranya, atau kalau menurut Pak Yusuf gimana biar generasi muda itu terus nggak terus meninggalkan apa-apa yang sudah ada yang lama-lama ini, maksudnya sumber referensi yang memang buku yang mungkin usianya udah apa ratusan tahun kayak gitu, biar itu tuh tidak terputus gitu loh ke generasi sekarang. ya ini memang tugas bersama sih Mas Trisno. Kalau saya memainkan, kalau nunggu pemerintah pengambil kebijakan, ya kita tahu lah belum ideal banget ini. Bagi Jogja itu kan dulu pernah ada yang nyebut Pak Budi Dharma itu presentasinya ini ya Indonesia. Jadi kota yang well educated, yang berpendidikan, yang kalau kita jumpai gampang orang lagi baca buku, baca koran dan sebagainya. Kenangan itu saya dapatkan betul. Tuh abang bapak-bapak pengayuh beca itu sambil nongkrong baca. Sekarang sudah susah lagi, susah banget. Nah, jadi atmosfer itu memang harusnya ada keterlibatan pemerintah, tapi juga nggak bisa nunggu itu. Makanya ayo dari komunitas, banyak sudah ke situ. Kalau saya mulai dari Ibda Binafsik aja, dari pribadi itu mengajak sekitarnya. Jadi pas kalau teks itu, dunia teks itu memang dinamis sih, akan ada musim ini ya, daur ulangnya. Orang bilang digital ini akan membunuh konven, printing, cetak gitu. Tapi ternyata kan yang terjadi di dunia media, majalah, koran, tabloid itu belum terjadi di buku gitu. Malah pas pandemi kemarin dari laporan beberapa media, malah ada orang back to book ya, dalam arti buku cetak gitu ya. Ada kangenan. Apalagi sekarang ada muncul yang namanya hidup yang slowing, yang santai. Yang santai. Nah, orang-orang yang entah yang atas dasar guyonan rebahan atau apa, tapi mereka memang merasakan bahwa pandemi kemarin itu membuat kita kayaknya ada yang keliru nih. Dan di situ ada waktu untuk ayo bertafakur, berkontemplasi, merefleksikan dengan baca buku gitu dan sebagainya. Terlalu cepat banget memang kalau kita nyaksiin informasi dari internet. Nah, kesadaran tetap ada. Nah, dan saya percaya itu akan ada siklusnya gitu ya. Nah, disinilah peran penerbit, penulis mengadvokasi, mendrive, menggiring agar mereka bisa menciptakan arus gitu ininya. Jadi tidak hanya nunggu tren saja gitu. Dengan segala ini kemampuan kitanya, misalnya Proyu, ayo pelan bagaimana selain strategi adaptif dengan pembaca generasi milenial, tapi dia juga mencoba memasukkan idealisme-idealisme yang sudah dibangun oleh pendirinya, misalnya Abah Fani atau siapapun lah itu ininya. Jadi ada unsur idealisme dan pragmatisme yang ini berjalan beriring itu ininya. Pragmatisme dalam arti untuk strategi bertahan, bisnis penting. Idealisme tetap karena ini bisnis pengetahuan intelektual, ada banyak jariah dari menyebarkan ilmu ini. Nah, maka harus bisa punya idealisme yang kuat. Kalau cuma bisnis saja itu bahaya gitu. Nah, disinilah menurut saya sih kayak pandemi kemarin mengingatkan tetap banyak anak muda pada balik lagi suka buku gitu ininya, dan menyadari. Jadi berbeda dengan media Mas Trisno. Kalau untuk buku usianya masih panjang dan belum pantas lah ada yang berteori buku pasti akan mati. Dulu kan pernah ada yang memprediksi gitu. Ternyata enggak juga ya. Adanya internet akan membunuh buku. Tapi sekarang matinya kepakaran. Misalkan mati kepakaran, orang bisa pintar nanya artificial intelligence dan sebagainya. Ini akan bikin orang skeptis dengan kayak gitu, malah pengen balik lagi ke buku. Saya sih optimis dunia buku itu akan terus bergeliat sih, Mas. Masya Allah. Baik, kita mau pamit ini Pak Yusuf, karena sudah menyita waktu Pak Yusuf lumayan lama dari tadi. Kita tadi udah telat ya, sampai sininya telat. Pak Yusuf harus nunggu. Insyaallah besok tadi udah ada obrolan sama Pak Yusuf. Insyaallah besok ada kolaborasi
dari ProU dan juga Samben Library insyaallah. Makasih banyak Pak Yusuf sudah menerima kami. Besok jangan kapok kalau kami bertamu lagi. Siap dengan senang hati. Baik, semoga apa yang kami obrolkan tadi bermanfaat. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.